Ya. Kenalkan kami dari kelas H, izin wawancarai mengenai tugas Keadaan, oke. Ini dengan Bapak siapa Pak? Ramdhani. Pak Ramdhani. Ya. Lanjut aja, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Ya. Ini sesuai hati Bapak ya Pak ya, sesuai yang Bapak. Pasti ya. dijawabnya dari sekarang kan lagi musim pemilu nih. Ya. Banyak kan sekarang Indonesia lagi genting-gentingnya lah dalam masalah ekonomi gitu. Iya. Dari hati yang paling jero. Ya. Jero. Dalam gitu. Oke. Siap. Langsung aja yang pertama ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak, apakah pemilu ini tuh penting dan alasannya kenapa Pak? Wah, penting banget. Justru ini yang ditunggu-tunggu sama rakyat. Oh, Ini yang ditunggu-tunggu. Soalnya kan dari pemerintahan yang dulu gitu. Ya ekonomi, terutama ekonomi ya, sebagai aku jiwa pedagang, ekonomi penting karena aku sudah punya keluarga. Dari sedulunya ekonomi itu sangat jelek lah untuk saya pribadi gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pemilu itu, pemilihan mau gubernur, mau apa, intinya dalam hal presiden udah jadi ya. Presiden udah. Yang penting amanah itu aja. Yang penting amanah, membisa Indonesia lebih baik ke depannya gitu. Bapak juga nanti itu terbantu gitu. Amin. Itu pokok utamanya. Membantu Bapak juga. Iya. Terus selanjutnya Pak, Ya. Menurut Bapak sendiri tentang sistem pemilu yang ada di Indonesia sekarang tuh apakah sudah adil? Maksudnya sudah adil. Sudah adil lah. Sudah maksud presiden gitu. Mau presiden pilkada misalnya. Iya kan sekarang tanggal 27. Ya. Ya pasti udah adil. Besok berarti ya. Iya, besok. Iya. Penentuan besok. Bapak berarti udah fair lah, adil lah. Udah adil. Bapak tahu sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam pemerintahan dan perwakilan. Ya. Gitu. Iya. Menurut Bapak, apakah sistem pemilu ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tadi? Iya. Menurut Bapak berarti sesuai sama nilai-nilai. Iya. Pancasila ya. Oh iya. Oke. Selanjutnya, apa kekurangan atau masalah yang Bapak lihat dari sistem pemilu ini berlangsung atau pilkada ini berlangsung? Kekurangannya Kekurangan atau masalahnya yang Bapak lihat? Mungkinkah ada serangan fajar? Bapak tuh serangan fajar nggak? Ya tahu tapi lah Kayak gitu. kalau sebisanya harus salah ini lah. Jangan sampai ada. Jangan ada yang kayak gitu. Biarkan rakyat bisa menentukan. Sekarang kan jangan 100.000, 200.000 ya. Ya. Ada uang 50 juga dicolok sekarang. Karena emang Kondisi ekonomi sekarang tidak membaik. Iya. Sangat tidak membaik. Iya. Yang terakhir ya Pak Ya. Menurut Bapak cara agar pemilu di Indonesia ini bisa lebih baik ke depan gimana Pak? Harus apa? Harus konsisten aja ya. Konsisten. Iya, sudah aja ya, harus ya dari hati aja lah, jangan sampai kena apalagi serangan fajar gitu. Janganlah, pokoknya dari hati nurani yang paling benar dalam gitu. Jangan sampai ada misalkan colok ini, colok si A, colok si B, kasih uang nanti berapa ya, tapi kan hati untuk kedepannya 50 kan belum tentu menentukan ya, itu kan 5 tahun tuh jauh. Dia harus berpikir. Ya gitu. Itu aja menurut aku mah. Ya penting mah mau siapa juga yang penting amanah aja lah gitu. Iya. Lihat masyarakat, ekonomi semoga pulih kembali gitu. Iya. Gitu aja. Ya, makasih Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oh tunggu, Sama-sama. jangan lupa beli cilor, Mang siapa Mang? Mang Ramdhani ya. Mang Ramdhani. Ya. Oh ada. Oh iya. Iya kan ini. Oh sekarang mau Promosi. Jadi Bang, kami dari kelas A mau wawancara tugas kewarganegaraan. Sebelumnya sama akan siapa Kak? Sama
Akmal Arya Putra dari angkatan 23. Akmal. Akmal. Oke. Ya udah langsung ke pertanyaannya aja Kang. Menurut Akang apakah pemilu langsung itu penting? Kalau menurut saya mah penting sih karena kan biar adil gitu, kalau nggak ada kecurangan atau apa yang lain gitu. Karena mungkin kalau misalnya langsung tuh kita bisa lihat langsung gitu. Ya langsung, ya prosesnya langsung kan. Di setiap TPS kan. Ya. Terus pendapat Akang tentang sistem pemilu yang di Indonesia sekarang kayak gimana Kang? Apakah sudah adil gitu? Menurut saya mah udah adil sih, karena dilihat dari sistemnya udah rapi lah gitu. Jadi Gak rentan buat ada kecurangan gitu ya. menurut Akang lagi, apakah sistem pemilu langsung ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang Akang tahu sila keempat? Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana ya. Menurut Akang jadi udah sesuai gitu sama Udah nilai-nilai. sesuai sih, karena kan sistem negara kita kan demokrasi, jadi kan harus memilih pemimpin negara kita. Yang terakhir Kang. Oh, yang keempat. Apa kekurangan atau masalah yang Akang lihat dari sistem pemilu ini yang berlangsung? Kayaknya bukan dari waktu pas pemilunya ya. Kalau masalah waktu sebelum pemilunya kan banyak kampanye, banyak baliho yang bikin jadi sampah kan itu ya di jalan-jalanan. Ya ngerusak estetika kota gitu kan, baliho di mana. Terus kan ada serangan pajar kan, wah itu. Pajar. Ya betul lah. Coba nanti sama kalian di sidang. Coblos ini dapat 100.000. Ya, ada. Oh ya. Yang terakhir Kang, bagaimana menurut Akang sendiri cara agar pemilu di Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya? Menurut saya gimana ya? Gak ada tanggapan sih kalau dari saya sebenarnya, karena itu mah harus dari birokrasinya langsung kan, yang dari atasnya langsung dirubah sistemnya teh. Kayaknya dari sistem kampanyenya yang menurut saya kurang, gimana biar lebih rapi dan lebih bersih lah aja gitu. Balik lagi dari sistem kampanye yang paling umum. Itu aja. Ya udah Kang, makasih Gitu banyak. juga Kang. dari kita. Ya. Makasih ya Kang Ya, ya. makasih banyak Kang. Ya. Dunia Kang. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Tatang Sopandi, pekerjaan di Unpas, bagian parkir. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apakah pemilu langsung itu penting? Kalau masalah pemilu itu kalau langsung mungkin penting ya, karena kan itu namanya bebas mungkin ya gitu. Udah Pak? Ya, sebetulnya Bapak mah itu. Iya nggak apa-apa. Pertanyaan yang kedua, apa pendapat Bapak tentang sistem pemilu di Indonesia sekarang? Apakah sudah adil? Untuk pemilu di Indonesia, menurut Bapak ya ada yang adil ada, yang enggak juga mungkin juga ada. Yang penting kita untuk meresponnya seperti apa, gitu. Baik dari masyarakat atau masyarakat kecil. Yang utama ya itu yang utama di masyarakat kecilnya itu, yang mungkin bisa di gimana gitu. Yang gede mah biasa-biasa mungkin ya gitu. Yang ketiga, menurut Bapak apakah sistem pemilu langsung ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat? Kalau untuk pemilu yang sekarang apa yang sudah-sudah? Yang sekarang. Kalau yang sekarang sekarang- yang sudah-sudah. Ya. Kalau yang sekarang mungkin kita akan lewati ya sekarang untuk menuju ke kerakyatan mungkin ya itu. Nah kalau yang sudah mungkin itu juga sama, ada kerakyatannya, tapi mungkin apa namanya teh yang dilebihkannya mungkin Bapak nggak tahu. Oh, yang keempat, apa kekurangan atau masalah yang Bapak lihat dari sistem pemilu langsung? Kalau untuk kekurangannya kita bisa dilihat misalnya dalam perhitungan Masih ada yang nggak jujur, ya, masih Pak? ada yang nggak jujur.
Mungkin itulah sebatas itu aja. Oke, yang terakhir, bagaimana menurut Bapak cara agar pemilu di Indonesia bisa lebih baik ke depannya? Kalau menurut Bapak mungkin kalau untuk adil-adilan mungkin belum bisa ya, untuk adil-adilan. Tapi kapanpun juga ya? Iya, tapi kita berusaha untuk bisa mencapai tujuan. Tujuan di sini kan Bisa lebih baik. Iya, yang lebih baik itu. Berusaha aja gitu. Baik dari mahasiswa terutama ya. Ya, yang dengan warga juga sama lah. Udah itu. Makasih ya Bapak. Menurut Anda, apakah pemilu langsung itu penting? Kenapa? Penting untuk menakar rasionalitas dan logika masyarakat dalam menentukan pemimpinnya sesuai dengan tuntutan zaman, bukan sekedar tuntutan hati nurani. Apakah pendapat Anda tentang sistem pemilu di Indonesia sekarang? Apakah sudah adil? Cukup representatif, tetapi belum memenuhi unsur dan standar keadilan. Menurut Anda, apakah sistem pemilu Indonesia ini atau sistem pemilu langsung ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat? Bisa dijelaskan? Sebetulnya sedikit diametrik atau berbenturan dengan sila keempat. Sebab kata kunci dari sila keempat ini adalah permusyawaratan perwakilan. Kalaupun dilakukan secara langsung melalui musyawarah dan mufakat, plus ganjalannya adalah pemilu langsung tapi di parlemen masih ada yang disebut MPR, padahal cukup di DPR jika memang benar-benar langsung. Apakah kekurangan atau masalah yang ada yang Anda lihat dari sistem pemilu langsung? Kekurangannya? Kekurangannya adalah kelebihan, yaitu selalu over budget. Mahal. Bagaimana menurut Anda cara agar pemilu di Indonesia bisa lebih baik ke depannya? Menurut saya nih ya, calon legislator atau anggota parlemen serta eksekutif ini mesti ada uji dasar atau fit and proper test gitu, dari sisi education, pemahaman emosional, psikologis, manajerial, kearifan, pemahaman kebinekaan, dan sebagainya yang mendukung pola leadership. Sudah ya? Terima kasih. Saya Ibu Devi Esterina. Pekerjaan Ibu? Satpam. Menurut Ibu, pemilu secara langsung itu penting nggak? Nah, kalau penting, kenapa? Kalau nggak pentingnya kenapa? Pentingnya ya itu kan pemilihannya buat rakyat ya. Kalau pentingnya, kayaknya nggak mungkin nggak penting, dia pasti penting. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya tentang sistem pemilihan di Indonesia sekarang, apakah sudah adil atau belum? Kalau kata Ibu mah enggak ya. Kalau pemilihan itu kan masa nggak adil, itu kan pasti pada nyogok kan kalau kayak gitu. Jadi nggak natural gitu kan. Berarti pemilihan orang-orang itu karena dibayar, bukan karena natural gitu. Karena memang dari hati gitu. Kalau mau gitu mah belum adil. Yang ketiga, menurut Ibu, sistem pemilu langsung yang sekarang ini udah sesuai belum sama nilai-nilai Pancasila, terutama di nilai sila yang keempat? Masih biasa aja, nggak sesuai kalau kata itu. Apalagi kan sekarang beritanya tuh yang Ridwan Kamil ya, menyinggung janda. Ya itu bisa jadi pengaruh kan kayak gitu kan. Padahal kan dia sosok yang diidolakan. Tahu-tahu dia jadi bikin statement kayak gitu, jadi kecewa gitu. Tadinya mungkin pengen milih dia jadi kecewa. Secara kan sekarang janda banyak ya. Enggak gitu. Yang keempat, apa sih kekurangan atau masalahnya yang Ibu lihat dari sistem pemilu sekarang? Kebanyakan jadi kampanyenya ya kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh kan apalagi di TikTok juga kan banyak ya, belum ada serangan pajar nih. Jadi mereka mau memilih tapi karena uang, bukan karena dari hatinya. Jadi nggak ini aja sih.
jadi lumayan lah mereka jadi karena materi lah gitu, kekurangan materi lah Indonesia mah gitu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, menurut Ibu cara agar si pemilu ini bisa lebih baik ke depannya gimana? Bukti, jangan cuma ngomong janji doang, harus ada bukti, jangan cuma karena uang minta dukungan tapi nanti giliran sudah terpilih beda lagi cerita. Harus buktinya aja sih, nggak cuma janji gitu aja sih. Masyarakat kan pengen bukti, ngapain disogok kalau cuma milih, kan mereka juga kecewa kan, udah dibayar milih gue tapi gak ada hasilnya, kecewa. Bukti kalau bukti nyata. Udah gitu. Makasih Ibu.